La yajibu huwa aula min qawlihi wa laysa likulli ma'nan lafzun bal innama yajibu li ma'na muhtajin lil lafzi min anwa'ur rawaihi ma'a kathratiha laysa laha alfadhul li adami inzibatiha wa yadullu 'alaiha bitaqyid wa yudallu 'alaiha bitaqyidi karaihati kadza falaysat muhtajatan ilal alfaz wa bal huna intiqaliyatun la ibtaliyatun. Dan tidak wajib huwa dianya redaksi la yajib aula lebih aula min qaulihi daripada perkataan asal walaysa. Dia asal mengatakan walaisa, nafi laisa. Nafi laisa ihtimal dua. Boleh jadi mustahil, boleh jadi jawaz, boleh. Jelas. Ketika dikatakan laisa likullin makna alfat, tidak ada bagi tiap-tiap makna alfat. Boleh dua kemungkinan. Boleh jadi nafi wujub, boleh jadi nafi jawaz. Jelas. Ketika dikatakan laisa likullin makna lafzun, sama dengan dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama nafi wajib. Apabila sebut nafi wajib sama dengan sebut jawaz. Apabila nafi jawaz maka sebut istihalah. Jadi Jam'ul Jawami mengatakan laisa likulli makna lafzun. Tidak ada bagi tiap-tiap makna lafal. Tidak ada bagi tiap-tiap makna lafal. Dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah nafi wajib. Nafi wajib. Apabila nafi wajib maka sebut jawaz. Dalam arti kata boleh nantinya setiap makna memiliki lafal. Boleh nantinya setiap makna memiliki lafaz. Kemungkinan yang kedua ketika dikatakan laisa likulli makna lafaz adalah nafi jawaz. Tidak boleh. Apabila nafi jawaz sama dengan sebut mustahil. Arti kata tidak akan mungkin setiap makna memiliki lafaz. Mustahil setiap makna memiliki lafaz. Maka Imam Zakaria Al-Ansari mengatakan wala yajibu, kata tersebut lebih aula daripada dikatakan walaisa. La yajibu lebih aula daripada walaisa. Mengapa? Karena dikatakan la yajibu. Ketika dikatakan la yajibu tertain, maksudnya adalah nafi wujub sama dengan sebut jawaz. Dalam arti kata boleh-boleh saja. 1 juta tahun yang akan datang menghadap kiamat malam, semua lafaz sudah mampu dibangunkan bahasa menggunakan bantuan AI, teman-teman. Jadi setiap lafaz, setiap makna lafaz. Enggak deh, Kak. Jadi perkataan Imam Zakaria mengatakan aula min qaulihi walaysa, itulah wajahnya. Perkataan Imam Zakaria dengan wala yajibu lebih mengarah kepada maksud dan lebih sesuai dengan waqi'. Tidak mungkin secara waqi' semua makna dibangunkan lafaz. Contoh B30 gimana? Putra, lafaz untuk menggambarkan B30. Mana? Karena dia tidak akan tersabit. Tidak akan tersabit. Sama dengan mustahil untuk setiap nafi jawab, sama dengan mustahil setiap lafaz makna. Boleh jadi kibang kecanggihan dunia mampu membuat lafaz yang dapat menzabit setiap makna. Boleh jadi. Kawanan. Jadi perkataan Imam Zakaria lebih mengarah kepada maksud. Itulah segi plusnya, segi plus. Jelas. Imam Subki mengapa mengibaratkan dengan laisa, tidak menggunakan yajibu? Imam Subki ingin memberitahu bahwa pada masalah tersebut terdapat dua kaul. Ada kaul yang pertama mengatakan bahwa
tidak wajib bagi tiap-tiap makna lafal. Kaul yang kedua adalah tidak boleh. Tidak boleh. Sama dengan mustahil bagi tiap-tiap makna memiliki lafal. Maka Imam Zakaria untuk menggambarkan dua kaul tersebut dengan satu kosakata menggunakan laisa. Jelas? Karena pula Imam Zakaria mengatakan waqala ba'dhum la yajibu likulli ma'nan alfat waqala akhar la yajuzu. Jadi untuk mengatakan dua qadhiyah tersebut dibangun dalam bentuk satu qadhiyah yang mengandung dua qadhiyah. Jelas? Oh. Juga aulanya aula mere kelar drone Imam Zakaria. Mere kelar hadis sang aula je. Kau dah. Kecuali nama aula be aula min tarjihi. Ma tarjih aula ma tarjih. Le aula ke tarjih lah. Mentarjihkan bahawa Imam Zakaria berpijak di atas pendapat la yajib. Karena dari tekalan redaksi Imam Zakaria hanya menceritakan khilaf lah. Hanya menceritakan khilaf. Wala yajibu dan tidak wajib wahwa aula min qaulihi daripada perkataannya asal walaisa likulli ma'nan tiada makna lafaz. Bal bahkan innama hanya saja wajib ianya lafaz. Wajib ianya lafaz bagi makna yang butuh ianya makna bagi lafaz. Jadi yang wajib bukan semua makna. Wajib lafaz bukan kepada semua makna. Akan tetapi wajib lafaz kepada makna-makna yang dibutuhkan. Kepada makna-makna yang dibutuhkan. Karena bermula macam-macam bau beserta banyaknya bau laisalah alfat. Tidak ada lah baginya anwa irraihah alfat. Bapul. Nah lafaz untuk menggambarkan bapul. Betul, bapul. Lafal lain untuk menggambarkan bapul. Nah. Bebodian. Gimana bebodian? Nah, lafal untuk menggambarkan bebodian. Nah. Hana. Hana kah? Hana. Bebomonggi. Nah, untuk menggambarkan bebomonggi. Hana. Jadi makna-makna itu makna. Bebomonggi, bebapul, bebomplam, bebolumeng. Yang adalah makna yang sampai hari ini belum ada lah lafal. Karena bermula nok bau beserta banyaknya bau laisa tidak ada lah baginya anwa alfat lafaz. Mengapa tidak ada lafaz? La li'adami indibatiha karena tiada terzabitnya bau. Hang zabit bayan. Kiban bayan. Ketika ada lafaz apakahnya info muji jadi tidak terzabit. Dikarenakan anwa uraiha dia tidak memiliki lafaz. Mengapa tidak memiliki lafaz? Karena tidak terzabit. Fayudallu maka didalalahkan alaiha di atasnya anwa irrawaiyah bitakid dengan mentakidkan. Mentakid apul. Kara ayati kaza seperti bau kaza. B-nya karena tidak ada lafaz. Falaiza muhtajatan ila lafaz maka tidak ada ianya bau-bau anwa irraihah itu butuh kepada alfaz. Kan yang kami kesehatan hanya nyambung tegak. Kebukahnya disambung je. Ini kau berapa kah? B-nya tidak terzabit. Mana terzabit karena gepunafi butuh beralfaz. Ini kau berapa kah? Hana terzabit. Uga falaisa putran natijah je. Maka hanya butuh kepada lafaz. Nyambung. Maka gukul syantar be nyan falaisa muhtajata ila alfat nyampe nama haliran kata enak wa yudalu alaiha bitaqid. Tiada terzabit bukan nafi butuh. Tiada terzabit. Mana anwa irrayah adamul indibat. Tadi aja berapa? Ada butuh. Oh nah. Sampai sehat. Alta.
Kah? 4. Tolong kalian. Lihat kami intibatiha. Buku lah. Pegah na. Faina mawdu' waladhi yuttajihu ta'asurul wad'i wa ta'adduruhu la adamul iltijat fala yuntiju, maka natijaji adalah maka sukarlah menggabit, maka sukarlah membentuk alfaz. Yang cocok natijah. Maka sukar untuk membentuk alfaz atau udhur membentuk alfaz, bukan tidak butuh pada alfaz. Natijah yang dihasilkan oleh Imam Zakaria mengikuti kepada Imam Jalud Al-Mahalli falaisat muhtajatan ila alfaz, yang adalah sinkron dengan pembahasan sebelumnya. Maka kun qauluhu falaisat muhtajatan fakanal aula, yang lebih aula ayyak tasira membatasi. Ala qaulihi, dia tu perkataannya wa yudallu alaiha. Nama tengok be. Wa yudallu alaiha bitaqid. Falaisat muhtajatan ila alfaz kan sinkron dengan pembahasan likut. Karena gebrah likut ada mul intibat, ada mul intibat. Hana butuh. Dia hanya nyambung. Nah dulain, kadang kalau ke syadab buka. Aku mana? Wabal huna dan bermula bal pada sini itu sebut intiqaliyah la ibtaliyah. Nah udah. Jelas. Dorong lah pedung. Oh emang. Oke kan nah. Nah udah deh sana. Coba. Tiap yang mana terbitnya hanya meladeni kepada karena boleh kepada lafaz. Bukan ikut hana terbit. Karena dia hana terbit maka hana butuh lafaz. Ko ya hai hana lazim. Maka apa? Maka sukarlah membangunnya alfaz. Hana butuh. Jadi kesimpulannya tiap yang hana terbit bukan. Yang bocor. Bukan berarti setiap yang dia ada terbit tidak betul. Kau, orang handru ni orang kenal mereka. Al-muhkam wa mutasyabih. Al-muhkam dan bermula muhkam. Minal lafzi daripada lafal, al-muttadhih makna, itu yang jelas makna. Muttadhih makna, itu jelas makna. Min nasin daripada nas atau zahir, zahir juga jelas makna. Nas ya jelas. Wal mutasyabih dan bermula mutasyabih. Minhu daripadanya lafal itu selainnya muttadhih makna, artinya ketiadaan muttadhih makna. Walau lirasikhin, sekalipun bagi orang yang rasih, bagi orang yang halus, yang dalam fil ilmi, dalam keilmuan. Walau lirasikhin fil ilmi, itu adalah untuk menampakkan khilaf. Karena mukabilnya mengatakan bahwa mutasyabih maknanya rasih, maknanya wadhih, lirasikhin, jelas. Bagi orang-orang yang rasih, makna mutasyabih wadhih berdasarkan pendapat mukabil afsah. Sama dengan berdasarkan pendapat afsah, makna mutasyabih hanya diketahui oleh Allah. Selain Allah tidak mengetahui makna mutasyabih. Jelas? Kanan.
Binaan karena berpijak. Pendapat dia mengatakan bahwa mutasyabih adalah ghairu muttadhih makna. Sekalipun bagi orang-orang yang rasih fi ilmi, pendapat tersebut berpijak ala di atas bahwa sungguh wakaf pada ayat yang diisyarahkan ilaiha kepadanya ayat ba'du sesudahnya ala muta'ala kepada wakaf di atas itu sabit di atas illallah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Habis warasyakhuna fi ilmi yaqulu amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Jadi ayat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak mengetahui takwilnya Al-Qur'an, takwilnya ayat mutasyabih kecuali Allah. Tapi enak. Warasyakhuna fi ilmi bukan ma'tuf tapi tidak ulang, istinaf. Warasyakhuna fi ilmi, dan bermula orang-orang yang rasih fil ilmi, yaqulu itu berkata amanna bihi, kami beriman dengannya ayat mutasyabih. Kullum min indi rabbina, semuanya berasal daripada Tuhan kami. Benar kah? Kali. Kainan. Binaan karena berpijak di atas basungguh ayat, basungguh wakaf pada ayat yang diisyarahkan ilaiha kepadanya ayat. Jadi ketika dikatakan muhkam, muttadhih makna, itu mengindikasi mengisyarah kepada ayat. Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghum fayattabi'una ma tasyabihi ma tasyabaha minhu tiga al fitnati wa tiga ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Jadi muhkam itu ketika dikatakan muhkam muttadhih mana itu mengisyarah kepada ayat yang saya bacakan ini. Maka dikatakan binaan di atas sungguh wakaf pada ayat yang diisyarahkan ilaiha kepada ayat ba'du sesudah kun al muhkam muttadhih makna. Muttadhih makna itu adalah mengisyarahkan ketika muttadhih makna ya mengisyarahkan kepada ayatnya. Maka tambah lau fi ayati musyari ilaiha. Kainan. Kah. Sama dengan berdasarkan pendapat as-shah, mutasyabih maknanya tidak diketahui kecuali oleh Allah. Hanya Allah yang dapat yang mengetahui mana mutasyabih. Wa kad yudhihullahu li ba'dhi asfiyaihi mu'jizatan au karamatan, dan terkadang-kadang mempernampak akannya mutasyabih oleh Allah bagi sebagian kekasih-kekasihnya Allah nisbah mu'jizat atau karamah. Makna mutasyabih sekalipun hanya Allah yang mengetahui makna mutasyabih, Allah terkadang memberikan pengetahuan kepada kekasih-kekasihnya makna mutasyabih tersebut. Kan? Timbul menafi. Mayat itu pegah mutasyabih gairu muttadhih makna walau dirasikin gimana cara diketahui oleh hambanya, oleh makhluknya. Ada dua jawaban. Jam'ul Jawami' Imam Suki ketika mentadaikan wal mutasyabih mengatakan wal mutasyabih ma istasarallahu bi ilmi
Itu makna yang terkhusus Allah mengetahuinya. Itu makna-makna yang hanya Allah mengetahuinya. Kalian nyamatan. Kemudian Imam Mahali ketika mensyarah mengatakan wal mutasyabih matan, kemudian disyarah oleh Imam Jalal minhu, sebagian daripadanya mutasyabih, ma istasarallahu bi ilmi. Enggak. Maknanya apa? Maknanya supaya tidak terjadi tanaqud, berlawanan antara perkataan mutasyabih dengan sesudahnya, itu waqad yuzihullah, maka ditakdir min. Itu wal mutasyabih minhu, kemudian baru ma istasarallahu bi ilmi. Atau menyeno kita ikut jejak Imam Jalal wal mutasyabih minhu. Oh, na minhu balama. Tua macam minhu betul sama gaya dia tu. Wal mutasyabih minhu. Jadi menurut Imam Suki bagus wal mutasyabih ma istasarallahu bi ilmi. Enggak kita mah minhu. Wal mutasyabih, dan bermula mutasyabih minhu, daripadanya. Dan ada dua buah ihtimal. Boleh jadi wa kepada lafal, boleh jadi wa kepada mutasyabih. Dan bermula mutasyabih minhu, daripadanya mutasyabih. Itu ketiadaannya mutadhih. Bermula mutasyabih itu sebagian daripadanya mutasyabih, itu ketiadaannya mutadhih. Benar. Yang pertama, ihtimal yang pertama. Ihtimal yang kedua, wal mutasyabih minhu, daripadanya lafal, ghairuhu, ketiadaannya mutadhih. Dua makna kah? Hunyan dua ihtimal. Yang pertama, zamir minhu kembali kepada mutasyabih. Yang kedua, zamir minhu kembali kepada lafal. Jelas? Jelas. Jika zamir minhu kembali kepada mutasyabih, sama dengan surahnya adalah mutasyabih, ada dua macam. Yang pertama, mutasyabih hanya diketahui oleh Allah. Yang kedua, mutasyabih ada dua macam. Ada gambar. Jika zamir tersebut kembali kepada mutasyabih, sama dengan surahnya adalah mutasyabih, ada dua macam. Yang pertama, mutasyabih hanya diketahui oleh Allah. Yang kedua, mutasyabih diketahui oleh Allah dan diketahui oleh orang-orang yang rasa dalam ilmu. Jelas? Kalian? Jika mutasyabih tersebut, jika zamirhu kembali kepada lafal, sama dengan yang mengetahui oleh Allah, yang mengetahui makna mutasyabih hanya Allah. Selain Allah tidak mengetahui makna mutasyabih. Artinya bahwa Allah tidak membukakan jalan usaha untuk sampai kepada makna mutasyabih. Itulah maknanya. Sama dengan orang dapat mengetahui makna mutasyabih bukan dengan jalur usaha, akan tetapi dengan jalur limpahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ulang. Apa dia ulang? Apa dia ulang? Gua dulu. Mutasyabih minhu. Namanya minhu dua ihtimal. Yang pertama kembali kepada mutasyabih. Jika zamir minhu kembali kepada mutasyabih, sehingga surahnya adalah mutasyabih, ada dua macam. Yang pertama, mutasyabih hanya diketahui oleh Allah. Yang kedua, mutasyabih yang diketahui oleh Allah dan diketahui oleh orang-orang yang rasih. Jelas? Jika zamir minhu dikembalikan kepada lafal, sama dengan maknanya adalah hanya Allah yang mengetahui makna mutasyabih dan Allah tidak membukakan jalan usaha kepada hamba untuk mengetahui makna mutasyabih, dan Allah tidak menafikan untuk melimpahkan pemahaman makna-makna mutasyabih kepada asfiya. Sama dengan asfiya mengetahui makna mutasyabih bukan dengan jalur usaha tapi dengan jalur limpahan Allah Subhanahu wa taala. Ayolah. Kak, ada buka media lagi. Kak. Baik kalian kitab. Baik kalian kalian syiah jin wah. Menang kalian ni. Kak. Mau? Yang timbul muskil lah bro. Anda kau ibu muskil lah. Kan nampak ibu muskil lah. Secara zahir kadang takut tu.
Tadi untuk mengelak supaya tidak terjadi ta'arud, tanakut, tanafi dengan cara dua jalan yang ditempuh. Ibarat kun waqat yuhihu maksudnya kan dari jalur usaha Asia dari limpahan Allah Taala kepada Yang di ada mana yang kedua? lingkungan dari lafaz. Ini ada mutasyabih. Kami ada pun ada mutasyabih. Sama dengan ya boleh jadi diusaha untuk mendapatkan mana tersebut. Jadi fil asahnya kan? Bab fil asahnya kemandua. Fil asahnya rajik kepada muhkam dan rajik kepada mutasyabih. Sekalipun tidak kalau syarah akannya hanya rajik kepada mutasyabih, nah. Karena tidak menjelaskan mukabil daripada muhkam. Karena tentang masalah muhkam dan mutasyabihat yang sangat banyak kaul. Bukan yang kita ulumut tafsir. Kalena. Wakilah dan dikatakan orang huwa dia yang mutasyabih ghairu muttadhihil makna itu ketiadaan jelas makna li ghairi rasikhi bagi selain rasih fil ilmi pada ilmi. Jadi pendapat mukabil mengatakan bahwa mutasyabih adalah hanya jelas makna bagi ghairi rasih. Sebagai orang yang rasih wasih makna. Binaan karena berpijak di atas bahasa sungguh. Waqaf pada ayat ala rasiyakhuna fi ilmi. Waqaf ala rasiyakhuna fi ilmi. Dengan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasiyakhuna fi ilmi. Kabenan. Yaqulu amanna. Silakan. Kakak. Ba ada puasa mel minhu benar pun tasyabih. Dua boh. Surah apa? Bele nyata po mutasyabih sama dengan mutasyabih ada dua macam. Sebagian. Mana lupa dengan mata nukan? Apa? Walau lirasikin. Maksudnya? Walau lirasikin kan. Dari ada juga ada di burasih mana? Ba matang Gila. ba walau lirasikhina fi ilmi. Angke nyan payah akut wal mutasyabih minhu sebagian daripadanya boleh nyo ada dalam hoyo. Ada mutasyabih. Wal mutasyabih minhu sebagian yang mutasyabih itu wairuhu selainnya mutadzih makna. Walau rezeki sama dengan mutasyabih ada dua macam kan? Ada dua macam. Yang sedang dibicarakan oleh Imam Zakaria mutasyabih yang hanya terkhusus pada Allah. Mutasyabih yang hanya terkhusus pada Allah tidak diketahui oleh rezeki. Bukan dalam konteks mutasyabih yang diketahui oleh rezeki. Jadi ana ta'arud. Adalah binaan karena berpijak ala annal waqfa fil ayah ala warasikhuna fi ilmi. Kali. Dengan Indonesia yang boleh khilafiyah di bab muhkam dan bab mutasyabih. Dua buah khilafiyah. Ya. Bab muhkam dan khilafiyah, bab mutasyabih dan khilafiyah. Binaan ala annal waqfa fil ayatnya binaannya akan kembali kepada mutasyabih kan? Ya kepada mutasyabih. Jadi bab mutasyabihnya jadi ayatnya nanti waqaf di bab illallahnya mutasyabih tagai terjadi khilafiyah. Bab muhkam maksudnya kan khilafiyah bab muhkam. Khilafiyah bab muhkam ya bab mendefinisikan muhkam. Bukan dalam kitab Al-Itqan yang salah sekitar belasan kaul tentang ta'rif daripada muhkam. Makanya lumpugah menang bahwa asal tersebut kembali kepada mutasyabih dan muhkam sekalipun ketika ada kalam siyak kalam seakan-akan mutasyabih itu karena tidak pernah menyebut mukabil daripada muhkam. Yang tujuan lung tenggol cuna. Kale. Nào đặt lên nào. Apa deh?
dakwa mingguan bab mutasyabih. Jadi kan na dua go berarti mutasyabihnya. Sekarang ana melemahkan bahawa mutasyabih yang oleh rasa ilmiah kan asal. Jadi sekarang setuju sih bahawa mutasyabih yang dapat diketahui dari label asalnya. Sekarang menolak bahawa mutasyabih yang dapat diketahui di ulun rasa ilmiah. Pada kalian? Gara-gara kecil asalnya. Jadi sekarang menolak bahawa mutasyabih yang dapat diketahui oleh rasatul ilmi. Tapi takwa mingguan bab mutasyabih seakan menyetujui bahawa mutasyabih yang diketahui oleh rasatul ilmi. Boleh jadi benar. Jadi yang mahal nizaknya adalah pada mutasyabih. Yang mahal nizak adalah mutasyabih yang hanya terkhusus pada Allah. Karena mukabil dia tidak menerima bahwa yang mutasyabih ya pasti diketahui oleh orang-orang yang rasa. Sama dengan pendapat mukabil mengatakan tidak ada mutasyabih yang hanya terkhusus pada Allah. Jadi mukabil hanya sabah mutasyabih. Yang mukabil asal. Apa kan? Yang ghairu wadih dan dapat diketahui di ulun rasa ini. Yang asal berarti ada dua. Banyak dapur zamir hunyan kepada mutasyabih. Jadi tetapnya khilaf ni. Jadi hampir punya dapur pun nanti kehandu khilaf ni. Tak betul. Lalu mana? Tuan, nama dia anak. Mana kah? Ada yang kahit ada bukan? Bebe yang tahu juga. Coba. Penyataan tu. Tak mulang kaya, oke surah rakaat. Wa istilahul mazkur maquzun min qaulihi ta'ala. Dan bermula istilah yang disebutkan itu dipahamkan, diambilkan daripada firman Allah Ta'ala. Jadi minhu ayatun muhkamatun. Kale hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكرون إلا أولو الألباب. Baru habis dulu ya. Kabar deh. Wa dzikrul khilaf min ziyadati. Dan bermula sebut khilaf itu sabit daripada ziyadahku. Wa ta'rifi li mutasyabih bima dzukira aula. Dan bermula tariku bagi mutasyabih dengan barang yang disebutkan. Udah madzukira ghairu muttadhihil ma'na. Tareku bagi mutasyabih dengan ghairu muttadhih makna aula itu lebih aula daripada tarik asal. Asal mentarikan wal mutasyabih ma istasarallahu bi ilmi. Bermula mutasyabih itu barang yang terkhususlah Allah. Istasara. Barang mana istasara ikhtassa atau afrada. Barang yang terkhususilah Allah dengan mengetahuinya barang. Mengapa ta'rif Imam Zakaria lebih aula daripada ta'rif asal? Lianna zaka, karena di sana yaitu ta'rif mutasyabih bima istasarallahu bi ilmi, ta'rifu bil malzum itu ta'rif dengan malzum. Jadi ketika ma istasara terkhusus Allah mengetahuinya, sama dengan lazimnya adalah tidak jelas tidak jelas mana. Jelas. Itu adalah wajah aulawiyah yang pertama. Wajah aulawiyah yang kedua yang tidak disebutkan oleh Imam Zakaria adalah supaya muqabalah mutasyabih dengan
muhkam. Muhkam muttadhihul makna. Mutasyabbih ghairu muttadhih makna. Jelas? Jadi ya mungkin itu menjadi jawabannya lu neo je ke sebagai aulawiyah. Jut. Hai long dukung man karya sebab empana na sebab tu alasan man karya supaya mukabalah. Enggak leh. Ka. Ini ada dukung Imam Subki. Enggak leh. Tadi Imam Subki mengatakan mutasyabih adalah ma istasarallahu bi ilmi. Supaya apa? Supaya lebih mengarah kepada ayat. Karena dalam ayat dikatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Sama dengan hanya Allah terkhusus dengan mengetahuinya. Maka mengibaratkan ma istasarallahu bi ilmi itu lebih mengarah kepada ayat daripada mengibaratkan ghairu muttadhih makna. Jelas? Yang kedua, mengibaratkan ibarat Imam Subki itu jauh lebih lembut adabnya bersama Allah daripada ibarat Imam Zakaria. Mengapa? Karena ma istasarallahu bi ilmi, hanya Allah dapat mengetahuinya, itu lebih sopan daripada ayat tidak jelas makna. Nah, ya itulah pertimbangan Imam Subki sehingga Imam Subki memilih definisi ma istasarallahu bi ilmi. Maka kebahagiaan Imam Zakaria kagot. God tarikh dong. Aku God tarikh dong karena kamu baca kitab dong. Jadi. Benar. Setuju, Wal lafzul sya'i, dan bermula lafzul yang masyhur yang dipakai oleh orang am, dipakai oleh orang khas. Masyhur bainal khas, di antara khas wal awam dan umum, la yajuzu. Itu tidak bolehlah waza'nya lafal yang umum bagi makna yang khafi di atas awam karena tertegah takhatub berbicara akan mereka itu dengan barang yang bermula dia barang itu khafi alaihim di atas mereka itu la yadrikunahu yang tidak mengetahui oleh mereka itu akannya ma wa in adrakahu sekalipun mengetahui akannya ma oleh orang khas. Jadi lafal-lafal yang masyhur yang ketika tak istilahkan baik tawadha kepada makna yang khafi. Istilah-istilah yang masyhur di antara awam dan khas, maka ketika membuat sebuah makna, ketika mewadha sebuah makna atau mewadha sebuah istilah, jangan mewadha kepada makna yang khafi. Jelas? Yang tidak jelas ya. Ketika ada wadha dia tengok dulu kan. Ya. Diperke-perke tahu. Kamu kaqauli musbitil hal, seperti perkataan musbit hal. Musbit hal orang yang menyebutkan hal. Hal adalah wasitah baina mawjud wal ma'dum. Seperti musbitil hal daripada mutakalim, yaitu termasuk pendapat Imam Maturidi. Karena Imam Maturidi menyebutkan hal, sedangkan Imam Asy'ari tidak menyebutkan hal. Maka berdasarkan pendapat Imam Asy'ari, wujud itu adalah hal. Wujud adalah hal. Wujud bukanlah sifat. Wujud adalah hal. Dia berada di antara mawjud dan ma'dum. Kale, jika sifat. Karena sifat adalah mawjud. Sifat yang wujud. Sifat. Yang benar? Ya apa? Coba dong dalam tauhid. Yang tinggi kan Imam Asy'ari wujud yang ke sifat. Wujud yang ke sifat. Dan benar kesimpulan terkumpul. Ternyata yang dihafal yang ke-20 kan 20 itu belah. Sifat 20 kan 20 itu belah. Karena wujudnya kan sifat. Benar enggak sunna. Karena yang ini terjadi tak sama. Gimana? Yang musbitil hal itu Imam
Maturidi. Ya. Ya. Yang mengatakan Yo. Imam Asy'ari na gesebut hal. Gimana? Karena sawo yang pegang namanya dan diganti pegang. Nah, Toto lagi nemu ayo. Dilatih haji benar. Yang yang dengalung adalah Imam Maturidi yang mengatakan sebut hal. Imam Asy'ari tidak sebut hal. Sifat itu sifat itu maujud, bukan hal, mana? Sifat itu maujud, bukan hal. Yang mana? Kan? Aduh, yang gadungan awamil pandang awamil hurufun. Kaqaulil musbitil hal artinya wasitah. Boleh, kalau je. Wal asah annahu la wasitata baina mawjud wal ma'dum. Wal wasitah qaulu qadhi. Wasitahnya adalah qaulu qadhi. Abi Bakar Al-Baqilani wa Imamul Harafain. Wa arafta bi annaha sifatun li mawjud la tusafu bil wujud wa adam. Hal wasitah. Wasitahnya qaulu qadhi Abi Bakar Al-Baqilani, Imam Haramain. Dan engkau tahu bahwa sungguhnya hal itu sifat bagi mawjud. Halnya wasitahnya adalah sifat bagi mawjud. La tusafu bil wujud wala ma'dum. Halnya sifat. Sifat bagi mawjud. Sifat bagi mawjud. La tusafu tidak disifatkan dengan wujud dan tidak dengan ma'dum. Jadi mana kah? Imam Maturidi mengatakan adanya hal. Wujud itu adalah sifat hal. Sifat hal. Enggak sama dengan dia adalah sifat. Sedangkan Imam Asy'ari mengatakan tidak ada hal, tidak ada hal sama dengan wujud itu bukan sifat. Akan tetapi wujud itu adalah diri mawjud. Wujud adalah diri mawjud. Yang betul ya? Biar gunli yang betul ya? Yang betul ya? Enggak sama dengan apa sama dengan hai wujud kan sifat. Wujud in mawjud berdasarkan pendapat Imam Asy'ari. Innaha ghairu mawjud fil ayan wala ma'dum fil azhan. Wa masalulaha bil alamiyah wal launiyah disawat. Misalan wala asah zalika wa nahwihi minal ma'dum li'annahu amrun i'tibari. Wa qila inna da'i li isbatil wasitah wa tashihu ilmillahi ta'ala bi asya' qabla wujuh biha. Ma'ana ilma la budalahu min ma'lum wa huwa laysa bi mawjudin wala ma'dum. Jadi yang menyebutkan hal adalah Abu Bakar Al-Baqilani, Imam Haramain dan saudara yaitu Imam Maturidi teman-teman. Karena Imam Maturidi mengatakan bahwa wujud itu adalah sifat. Sifat itu adalah bukan in mawjud dan dia adalah sifat yang terdapat pada mawjud. Sedangkan Imam Asy'ari mengatakan bahwa wujud itu adalah bukan sifat, akan tetapi wujud adalah in mawjud. Wasitah artinya wasitah di antara mawjud dan ma'dum. Kama sayati awakhirul kitab, sebagaimana barang yang selesai pada akhir kitab. Al harakah, bermula harakah itu makna sifat. Makna sifat, makna itulah hal yang mewajib, yang diperwajibnya hal akan taharruk zat. Harakah adalah hal yang mewajibkan taharruk zat. Dia adalah bagaikan setir. Artinya jisim. Fa inna hadza makna. Maka sungguh ini makna. Makna artinya sifat. Jelas. Musbitil hal. Ada makna. Maka sungguh ini makna artinya hal atau sifat. Itu kafiyun. Kafi takul ala awam. Kafi takul makna puan.
Fala yakunu mana harakah yang sya'i bainal jami' fala yakunu, maka tidak ada ianya makna yujibu taharuk zat. Itu makna kan. Benar? Maka tidak ada ianya makna yujibu taharuk zat. Itu makna harakah yang sya'i bainal jami'. Bainal jami' artinya bainal awam wal khas. Maka makna tersebut bukanlah makna yang sya'i bainal awam dan khas. Wa ma'naha, dan bermula maknanya harakah yang zahir. Artinya yang sya'i bainal awam wal khas taharruk zat, itu gerak zat atau intiqaluha, atau itu intiqalnya zat. Dan mana yang jelas. Jadi lafal-lafal yang jelas kan baik tak persusah. Yang mudah, jika ada yang mudah, jangan dipersusah. Sampai jika ada yang mudah, jika sudah mudah, mengapa tidak dipersusah? Kale, enak. Asif. Lambat hayat lagi ya, lambat. Kayak tanah. Kasih aja. Kasih mah, 8. Baru duit kan? 5 bedung. Mau 2. Nào đang lấy ha. Masalatun al-Mukhtar. Pan ujak ah. Pakai pan ujak apa ni? Nabrak tumbas orang. Hah? Itu berapa ni ya? Nah, macam mana man? Orangnya babe katip tak kemulang ke biasa kan? Ke bar ada nak duduk ni. Home chin pasal-pasal. Ben oli. Ben jak non jak gede. Maka Busrish mulang. Hailung Pesrish pulang. Berbagai kegiatan ku tinggalkan untuk karena dengan mulang. Benegran tu lung hana saya pekat ya refreshing lu geran na. Nai pekat ya. Mai lai hai pekat li puman hai pekat na dia. Wallahu a'lam bissawab, wallahi marji'ul ma'ab. Orang pakai jalebi aku boleh di. Hana lungjak karena lunggah mulang. Rumah biar dengan mulang tu. Makan berat prioritas mulang ah. Abi apa kerja boleh di lunggah mulang ah. Berat prioritas mulang ah. Jadi karena lung berat prioritas mulang, kurang harus berat sih prioritas mulang. Allah.